sama-sama melafazkan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Purwadi untuk memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Pada beliau dengan segala hormat, silahkan. Baik, terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Dr. Andes Setiadi Rahman MPI yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya melalui ruang Zoom ini. Ini sudah yang kedua atau ketiga ini Ustadz memberikan Kedua, Pak. Kedua, Pak. Ya, Ustadz Setiadi ini sudah yang kedua memberikan tausiah kepada kita semuanya. Dan ini kebetulan sudah mendekati bulan Ramadan, ini temanya sangat bagus sekali. Dan mungkin juga kepada Ustadz dan para jamaah Zumiyah perlu saya informasikan, kemarin malam sudah diinformasikan oleh Bapak Isnawan bahwa kegiatan kita di malam seperti ini akan sampai pada tanggal 10, berarti besok malam. Kemudian kita akan libur 3 hari mungkin ya untuk persiapan menyiapkan diri, menyambut, memasuki, menjalankan ibadah Ramadan. Dan kemudian nanti di bulan Ramadan kita akan bergabung dengan pengajian yang langsung diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta yang pelaksanaannya itu sore hari menjelang berbuka puasa. Itu jadi kepada jamaah mungkin dapat mengatur waktu atau menyiapkan diri. Bukan berarti pengajian ini bubar, enggak. Cuma kita selama Ramadan ini bergabung ke pengajian yang dikelola langsung oleh Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira itu, terima kasih kami aturkan kepada seluruh peserta yang sudah juga berkenan bergabung dengan pengajian selama ini. Ada yang rajin sekali ini, Pak Dwi Pratomo Yulianto ini tidak pernah absen. Ini dari Klaten ini. Kemudian ada Bu Marfuah itu dari mana Bengkulu kalau tidak salah, itu juga rajin sekali setiap malam selalu bergabung pada kita. Kemudian ada dari Rio itu juga selalu ada. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kepada seluruh tim yang sudah menyiapkan terselenggaranya kegiatan ini, kami juga aturkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan pada Bapak Purwadi yang telah memberikan sambutan dalam pengajian malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang kami hormati, kami ucapkan selamat bergabung bagi Bapak dan Ibu jamaah baru saja bergabung. Dan sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk tidak mengaktifkan suara atau memberikan mode mute pada saat pengajian berlangsung begitu. Kemudian apabila Bapak dan Ibu ingin bertanya melalui room chat, kami persilahkan bisa sejak awal pengajian dan nanti akan dibacakan oleh moderator pada saat sesi diskusi. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita ikuti bersama pengajian dengan tema kekuatan di balik kesabaran dan sholat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Setiadi Rahman MPI. Pada beliau dengan segala hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu dan saudara sekalian jamaah Azumiyah pesantren COVID-19 wilayah Istimewa Yogyakarta yang saya hormati rahmatullah. Selamat berjumpa kembali dengan saya untuk yang kedua kalinya. Pada pengajian yang pertama dulu berkaitan dengan masalah musibah, hakikat dari musibah. Mudah-mudahan materi tersebut bisa dipahami, dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk yang kedua, sesungguhnya saya ingin melanjutkan. Di samping musibah, sesungguhnya ada yang disebut dengan ujian hidup. Jadi hakikat dari ujian hidup dan kehidupan ini. Tetapi oleh pengurus pesantren COVID ternyata sudah 2 kali materi tentang ujian itu diberikan di pesantren COVID ini. Nah, sehingga kemudian saya beralih kepada materi lain yang berkaitan dengan masalah itu, yaitu kekuatan di balik kesabaran dan sholat. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tertimpa musibah dan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita mulai dengan bahasan mengenai COVID-19 sebagai ujian. COVID-19 sebagai ujian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang pertama, menurut Al-Qur'an, otomatis yang saya maksud adalah menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena Al-Qur'an itu firman Allah, kalamullah. Bahwa hidup atau mati itu adalah ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ada beberapa macam. Yang kalau kita kutip dari Al-Qur'an itu, kita telah dari Al-Qur'an itu ada berapa macam. Untuk kali ini antara lain adalah untuk menguji umat manusia. Siapa yang paling baik amal perbuatannya itu. Nah, ini bisa kita renungkan dari firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum Allah yang seperti itu, yang maha suci dan maha kuasa itu adalah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ada kematian, ada kehidupan, atau ada kehidupan, kemudian ada kematian. Ternyata tujuannya adalah agar ia Allah dapat menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya, karyanya, prestasinya, prestasi
kerjanya. Bahwa Azizul Ghafur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga menurut Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terdapat dua jenis ujian hidup, yaitu ujian buruk dan baik, atau ujian kebaikan dan keburukan. Ini sengaja saya tulis dua-duanya ini karena nanti dua-duanya ini ada dalilnya masing-masing. Bahwa yang namanya ujian hidup itu yang buruk aja. Kita sering mengeluh pada itu. Saya real itu mendapatkan contoh dari teman itu, padahal seorang hakim loh itu. Nah, saya bilang, loh selama ini yang baik-baik kok nggak pernah cerita sama saya, ngadu sama saya. Kalau itu juga sesungguhnya juga merupakan ujian. Jadi orang yang tingkat pendidikan yang tinggi juga bisa jadi tidak punya pemahaman tentang masalah ujian ini. Nah, kita diberitahu oleh yang membuat hidup dan yang membuat mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata ujian itu ada yang buruk dan atau yang ujian buruk dan baik termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa ya, pasti akan merasakan mati. Dan sebelum mati, di situ kita bisa memberikan penafsiran. Kami Allah akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Yang seringkali yang konotasinya adalah berita-berita buruk tentang seseorang yang disebarkan oleh orang lain. Itu fitnah. Ya. Wa ilaina turja'un, dan pada akhirnya kepada kami Allah lah kalian akan dikembalikan. Kalian itu siapa? Ya umat manusia. Seluruh umat manusia yang punya nyawa. Dalam keadaan membawa hasil ujian. Ada yang hasilnya itu diuji buruk dan baik, lulus semua. Ingat, lulus di sini artinya imannya dan amal solehnya tetap bertahan. Imannya tetap benar, lurus. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lain. Amal solehnya meningkat. Diuji baik juga sama. Tidak berkurang sama sekali. Tapi ada jenis manusia yang gagal ketika diuji buruk dan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal dalam menjaga iman dan amal soleh. Tapi ada jenis ketiga yang satu-satu diuji buruk dia sukses menjaga iman dan amal soleh. Tapi begitu diuji hal yang baik, dia gagal menjaga iman dan amal soleh. Sedangkan yang jenis yang keempat adalah orang yang diuji buruk, dia gagal menjaga iman dan amal solehnya. Kemudian suatu saat Allah menguji dia dengan kebaikan, sukses. Bersyukur luar biasa dan kemudian sadar dan mampu meningkatkan keimanan dan amal soleh.
Nah, ini surat Al-Anbiya 35. Itu kalau di rumah saya, dengan bulan ke sana itu saya jadikan sebagai moto di dinding. Surat Al-Anbiya 35. Jangan kalau mau niru bisa. Kemudian yang kedua, surat Al-A'raf ayat 168. Nah, ini sekaligus juga kita bisa memahami bagaimana Allah membagi umat manusia menjadi dua jenis, dua golongan. Wa qata'nahum fil ardi umama. Minhumus sholihuna wa minhum duna dzalik. Kami telah membagi bagi mereka umat manusia itu di muka bumi ini di dunia. Di antara mereka, minhum, sebagian dari mereka, as-salihuna. Ada orang-orang yang soleh, yang baik. Wa minhum duna dzalik, sedangkan sebagian yang lain bukan seperti itu. Artinya apa? As-sayyi'una. Orang-orang dan kami Allah menguji mereka dengan al-hasanat, berbagai macam kebaikan. Allah menggunakan kata dalam bentuk jamak. Bukan al-hasanah, bentuk tunggalnya, mufradnya adalah al-hasanah. Uswatun hasanah, itu bentuk mufrad. Ini bil hasanati, hasanat. Jamak. Artinya apa? Ada bermacam-macam kebaikan di dunia ini yang diujikan Allah kepada umat manusia. Dan ingat, di samping bermacam-macam kebaikan juga ada diuji Allah wasayyi'at, bermacam-macam keburukan. Bentuk tunggalnya as-sayyi'ah, as-sayyi'ah. Acara ini as-sayyi'at, sama. Jadi keburukan, kejelekan, kejahatan itu bermacam-macam. Bentuknya itu bermacam-macam. Dari mulai yang besar sampai yang kecil. Sama juga kebaikan. Ada yang skala besar, ada yang skala kecil. Nah, tujuannya apa sih? Allah menguji dengan beragam kebaikan dan keburukan. Kalau di ayat ini, menurut ayat ini, la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka, umat manusia ini kembali. Nah, kembali kemana? Kembali kepada kebenaran. Nah, kebenaran dari siapa? Ya, kebenaran sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari umat manusia itu kan kebenarannya relatif. Relatif, apalagi kalau rujukannya bukan kepada kebenaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih lebih bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita masuk ya, setelah ada gambaran tentang ujian itu. Kalau musibah, materi yang dulu pernah saya sampaikan, sekarang kita masuk bahwa berbagai macam musibah dan ujian, termasuk yang real sekarang ini yang kita alami, yaitu merebaknya wabah COVID, pandemi COVID-19. Belum jelas kapan akan berakhir, dan yang jelas adalah telah dirasakan oleh umat manusia betapa mereka mengalami kerugian di berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini judulnya sabar dan sholat sebagai wasilah penolong. Wasilah itu hal-hal yang bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Al-Qur'an, menurut Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi apapun kita perlu untuk tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan disertai sikap sabar dan tetap menegakkan sholat itu sungguh berat. Berat akabiratun. Jadi kalau ada orang kok
ogah-ogahan sholat. Bahkan ada orang Islam yang tidak sholat. Naudzubillah min dzalik. Nah itu ya bisa kita maklumi itu karena memang pengertian firman Allah nanti akan kita lihat dalam surah Al-Baqarah itu, yaitu mereka yang yakin akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dengan Allah, dan yakin akan kembali kepadanya. Yakin. Berjumpa itu dalam pengertian berjumpa dalam jangka pendek, kita sholat, kita diberi tuntunan oleh Nabi bahwa di depan kita ketika kita sholat itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kanan kita ada sedang sholat dan mau meludah. Ya. Itu harus kemana itu? Buanglah ke arah kiri, di situ ada setan. Maaf, hadis ini harus dipahami secara kontekstual, yang tidak bisa dikebiauya, diterapkan pada semua sholat. Kita bisa menduga bahwa ini pertama sholatnya sholat ketika sendirian. Yang kedua, lantai sholatnya pada waktu itu mungkin di padang pasir. Sehingga kalau di daerah sana, gurun pasir, ya kalau nanti jadi kacau balau, sholatnya bubar. Gitu. Atau ketika dalam sholat sendirian di masjid, masjidnya seperti kita punya, wah itu takmirnya bisa marah-marah. Bisa nyumpah-nyumpah, karena setiap hari harus ngepel karena dijumpa. Palembang. Itu di depan kita itu ada Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat. Ya dununa, kita punya keyakinan itu. Belum sampai ainul yakin karena kita belum sampai di alam akhirat, di mana Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan penghuni surga itu nanti bisa melihat wajah Allah insya Allah. Maka dikatakan yakin akan berjumpa Tuhan itu dalam jangka pendek dalam sholat, dalam jangka panjang di akhirat kelak. Dan yakin akan kembali kepadanya. Jadi orang Islam itu ketika meninggal dunia itu kembali kepada Allah. Maka sejak awal sudah dilatih kita, mulut kita dilatih. Kalau ada musibah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah atau kita itu milik Allah. Dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya Allah. Inna lillahi, jangan wa inna lillahi loh ya. Kalau ada orang bilang inna lillahi wa inna lillahi, itu berarti dia belum paham dengan bacaan itu. Nah, ini dalilnya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada siapa? Ya kepada Allah SWT. Bis-sabri dengan diiringi sikap sabar, was-sholati dan tetap menegakkan sholat. Itu di situ ada kalimatnya wa loh. Ya, wa atof itu bukan au ya. Atau bukan. Ini dan. Dengan sabar dan sholat. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Nggak bisa hanya sholat tapi nggak sabar. Atau sabar tapi nggak sholat. Jadi dua-duanya. Wa innaha lakabiratun illa alal khasin. Spesial untuk sabar ini. Untuk sholat ini. Sehingga sholat itu berat dilakukan. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbi. Yaitu orang-orang yang punya keyakinan. Ini keyakinannya belum sampai ainul yakin ya melihat. Tapi itu sudah di bawah yakin, don. Baru kemudian di bawahnya adalah syak. Annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Allah.
Jadi nggak ada istilah arwah penasaran, itu nggak ada. Itu konsep-konsep yang bukan Islami. Arwah penasaran, apalagi maafnya kemudian nanti akan kembali lagi ke dunia, menjadi makhluk yang lain, menjadi manusia atau menjadi binatang. Kalau buruk jadi binatang. Dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Semua kembali kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jamaah Azumiyah yang saya hormati, rahimakumullah. Nah, terdapat 3 pelajaran penting yang dapat dipetik dari ayat tersebut. Apa 3 pelajaran penting itu? Yang pertama adalah dalam kondisi sesibuk dan sesulit apapun, seorang muslim selayaknya mengawal setiap usaha yang dilakukan dengan penuh kesabaran dan tetap menegakkan sholat. Ya. Yang kedua, kesabaran yang dilakukan dengan benar pastilah akan melahirkan kebaikan bagi pelakunya. Kan itu, kalau masih ingat sabda Rasulullah, kalau orang mukmin yang benar itu kalau dia tertimpa ad-dharra, hal-hal yang membahayakan, yang menyusahkan, menyengsarakan, menderitakan, dan seterusnya, itu dia bersikap sabar. Dan kesabaran itu melahirkan kebaikan, hal-hal yang positif bagi dirinya, bagi pelakunya. Bahkan kalau kita jelentreng kayak kita perluas, tidak hanya bagi dirinya, dia bisa jadi menularkan kebaikan kepada orang-orang yang lain di sekitar. Nah, selama ini perkataan sabar dalam tanda petik seringkali disalahartikan sebagai sikap nrimo ing pandu, pasrah, menyerah, loyo, gitu. Bahkan penakut, pengecut, atau pecundang. Kemudian ketiga, kita yakin bahwa sholat mengandung kebaikan bagi pelakunya. Itu harus kita miliki itu. Bukankah sholat dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar? Tentu saja sholat yang benar loh. Bukan sholat yang ecek-ecek formalitas. Sebentar lagi Ramadan, nanti ada terawih. Kita masih ingat 2 atau 3 tahun yang lalu, sholat tarawih 23 rakaat hanya 7 menit atau 10 menit itu. Ngeri itu kalau saya melihat videonya, bahkan ditampilkan di TV itu. Bagi saya ini memukul citra umat Islam. Masa menghadap Tuhan kok kayak begitu? Alhamdulillah jamaah Muhammadiyah tidak seperti itu. Walaupun 11 rakaat, tetapi dia melaksanakan penuh tumakninah dan penghayatan sehingga lama waktunya. 11 rakaat tapi bisa berlangsung selama 1 jam. Nah, puaslah bagi orang yang menghayati tentang hakikat sholat. Melakukan sholat meskipun panjang 11 rakaat. Apalagi terbiasa kalau di luar Ramadan sholat tahajud, sholat malam. Itu menjadi sesuatu yang bertambah nikmat. Jadi diusahakan berlama-lama, bukan kemudian cepat-cepatan. Nah, begitu juga putus asa adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi orang yang sholatnya sungguh-sungguh, insya Allah jauh dari sikap putus asa. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang berbuat baik. Karena itu dengan sholat kita akan menjaga asa, menjaga harapan untuk bertekad bisa menjalani kehidupan ini meskipun COVID-19 telah mengganggu rencana-rencana kita. Mungkin rencana kita terlaksana tapi tidak seperti idealitas yang kita inginkan. Ya, contoh misalnya kan mau menikahkan putrinya seperti kemarin yang saya alami, ya saya hanya bisa akan nikah aja, nggak bisa akan melulus atau resepsi pernikahan, padahal yang diundang siapa udah dicatat semuanya. Ya, itu. Ya. Akhirnya ya sudah itu. Nah, itu. Jadi itu meskipun tetap ada harapan. Alhamdulillah. Misalnya anak saya
kemudian lahir, yang kagum. Itu contoh aja. Ada banyak lagi bidang-bidang kehidupan yang lain yang terganggu. Tapi kita tidak boleh putus asa, kita tetap menjaga asa atau harapan itu. Nah, ada dampak positif. Nah, ini yang disebut dengan kekuatan tadi. Ada dampak positif dari kesabaran. Sikap sabar yang positif itu seharusnya mengandung kata bukti. Untuk diingat-ingat aja bukti. Dalam pelajaran dulu itu ada namanya didaktik metodik, itu ada namanya jembatan keledai. Untuk mengingat-ingat. Bukti, kata bukti dalam diri pelakunya. Yang merupakan akronim dari kata-kata berikut. BUKTI. Huruf B pada kata bukti adalah akronim dari perkataan berani. Apa maksudnya? Ini berani berusaha dengan penuh perhitungan. Ya, dia mundur selangkah, tapi dia berhitung itu untuk nanti maju beberapa langkah. Mundur beberapa langkah, mungkin nanti berlangkah-langkah ke depannya. Kalau dia mundur berjalan, depannya dia berlari, gitu. Dan seterusnya itu. Jadi penuh berusaha dengan penuh perhitungan. Kemudian yang kedua, U. Ya, pada kata bukti itu, U adalah akronim dari perkataan ulet. Ulet itu bahasa Jawa, alias pantang menyerah. Ya, sekarang belum berhasil, sabar. Memang belum waktunya ini berhasil nih. Ada beberapa hal yang mungkin ya, dengan pandangan positif pada Allah, mungkin kalau berhasil sekarang malah nggak karu-karuan hidup saya. Nah, gitu. Nah, dan banyak sekali gitu, orang yang dalam kehidupan ini yang dia bervariasi kehidupannya. Tadi dia biasa saja berhasil, lalu jatuh lagi. Nah, dia tidak putus asa, terus ulet. Nanti dia berusaha untuk bangkit lagi. Itu banyak sekali contoh-contoh. Nah, di buku-buku banyak mengulas tentang itu. Kemudian yang ketiga, huruf K pada kata bukti adalah akronim dari perkataan kerja keras yang cerdas. Kerja keras, tapi itu ada kecerdasan. Tidak asal kerja keras lah ya, kan banyak orang yang bekerja keras tapi tidak sertai kecerdasan. Dengan alasan ikhlas, saya anak muda dulu udah hidupnya itu minuman keras, jalan-jalan, glosor, gitu. Dan saya lihat ternyata memang broken home, rumahnya berantakan orang tuanya. Tapi dengan sentuhan ada orang yang mampu menyadarkan itu sekarang bangkit dan luar biasa. Dari satu pabrik furniture, ya, dia sambil bekerja sambil mengamati dia, menyerap ilmunya. Nah, dia kemudian keluar, dia berdiri sendiri. Oh, sekarang dapat dikatakan tidak ada hari tanpa dia bekerja karena order itu datang dari mana, kecil maupun besar. Dia ikhlas billahi ta'ala. Saya lihat sholatnya tetap rajin saat itu. Kemudian keempat, huruf T pada bukti adalah akronim dari kata tawakal. Tawakal ini menyerahkan keputusan akhir usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar pasrah. Tidak begitu. Jadi sudah usaha dulu, baru keputusan akhir nanti seperti apa hasilnya, itu diserahkan Allah keputusan. Itu artinya apa? Siap menghadapi dua hal, gagal atau sukses. Dan siap dua-duanya. Kalau sukses bersyukur, dan kesyukuran itu akan menimbulkan kebaikan bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Kalau gagal, ya sabar. Kemudian sabar itu akan menimbulkan kebaikan bagi diri. Itu sabda Rasulullah. Ya, tapi ya, bersatu padu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang mukmin itu bertawakal. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini huruf I pada kata bukti.
Itu adalah akronim dari kata istiqomah. Ya, istiqomah, teguh, tetap berpegang teguh, teguh, pendirian, konsisten, tidak lida-lidi loh. Pagi dele, sore tempe, pagi tempe tahu, sore baceman. Pada cita-cita dan tujuan, tetap ya punya tujuan apa, cita-cita apa, tetap jadi pegangan itu. Nah, tapi dalam perjalanan mungkin gerunjal-gerunjal begitu, ya, jatuh-jatuh, tidak masalah, tapi tetap menuju ke sana. Dan ingat juga berpegang teguh pada nilai-nilai dan prinsip. Ini banyak orang yang mampu meraih cita-cita dan tujuan hidupnya, tapi dia nabrak-nabrak nilai-nilai dan prinsip. Nah, jadi ya, bahkan punya pandangan, yang penting nggak apa-apa pakai segala macam cara. Berarti kan cara yang halal maupun yang haram, yang legal maupun ilegal ditempuh. Yang penting cita-cita dan tujuan. Bukan itu yang disebut dengan sabar, istiqomah di sini. Bagian dari wujud kesabaran. Nah, ini bukti. Nah, kita masuk kepada sholat. Dampak positif sholat khusyuk itu apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, sholat yang ditegakkan dengan benar itu memiliki kemampuan untuk mengurangi kecemasan. Ya, karena terdapat 4 unsur di dalamnya. Ya, itu apa itu 4 unsur itu? Yang pertama unsur hidroterapi atau terapi air. Di dalam wudhu dan mandi junub itu kan ya, wasilah yang wajib dilakukan ya, sebelum kita melaksanakan sholat. Kalau sholat itu hukumnya wajib, maka wasilahnya juga wajib. Maka nggak ada ceritanya orang sholat kok tidak wudhu. Orang sholat kok tidak mandi junub, padahal dia baru selesai junub. Kan gitu. Nah, besok puasa itu, apa boleh kita junub berhubungan suami istri bagi yang sudah bersuami? Boleh. Nah, sudah masuk waktu subuh, ya sudah. Nah, tetap sebelum subuh tetap kita sahur gitu kan. Mandinya nanti habis sudah masuk waktu subuh kita belum, nanti sholatnya belakangan, katakanlah begitu, masih boleh itu. Atau katakanlah ketika kita mandi junub itu kita dalam kondisi sudah masuk waktu subuh, nggak apa-apa. Puasa Ramadan tetap sah. Nah, baru kemudian kita berangkat untuk ikut sholat jamaah di masjid. Nah, itu yang dilakukan sebelum sholat. Nah, dinginnya air yang menjalari kulit tubuh itu dapat menurunkan suhu panas tubuh, ya, sehingga keadaan tubuh menjadi seimbang dan harmonis kembali. Makanya kalau Nabi mengatakan dulu ketika kamu sedang marah, itu ambil wudhu, sebenarnya bagian dari hidroterapi, itu terapi air. Ya, hukum sunatullahnya kan begitu. Kalau panas itu kalau udah kena air, ya kadarnya harus disesuaikan. Tapi tetap intinya begitu. Nah, dalam tubuh kita ada ukuran-ukuran kan suhunya kan. 27 itu udah panas tubuh kita. Di atasnya itu tambah panas. Nah, kemarahan juga menimbulkan rasa panas dalam tubuh kita. Panas semua, tegang, otot semua. Nah, itu bisa kemudian jadi hilang ketika kita berwudu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, unsur meditasi atau doa yang teratur. Minimal 5 kali sehari kalau kita melaksanakan sholat wajib. Minimal 5 kali sehari. Padahal kita bisa lebih dari itu kan untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya itu, tatawu itu. Nah, dalam proses inilah namanya tumanina atau ketenangan.
yang disertai penghayatan di dalam sholat dan doa. Doa ini ada di luar sholat. Dalam sholat misalnya kan, Allahumma firni, duduk di antara dua sujud itu. Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Itu kalau dilakukan dengan tenang, disertai dengan penghayatan dan maknanya penghayatan. Mau minta rezeki itu rezeki yang apa? Itu kan harus disambungkan kepada Allah. Jangan dikatakan Allah tahu kok apa yang, jangan begitu. Itu yang orang-orang yang sholat cepat itu kan begitu. Nanti tahu Allah tahu kok apa yang kita inginkan itu tahu. Allah maghfirli, ampunilah aku lah. Itu juga harus dihayati, dosa-dosa apa yang kita mohonkan untuk diampuni oleh Allah. Warhamni, kasih sayang apa yang ingin kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kemudian gerakan-gerakan sholat itu menjadi penuh ketenangan, tidak gerusa-gerusu. Dan itu ada penghayatan. Dan itu nyaman bagi pelakunya. Dan ada kerinduan untuk kembali melakukannya karena merasakan adanya kenikmatan dalam sholat. Contoh yang bagus itu dari dulu Direktur Mu'alimin Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Jakarta, Ustaz Suprapto Ibnu Jiren. Luar biasa itu. Beliau itu mampu melaksanakan sholat itu dengan penuh tumak ninah dan ketenangan. Bagi orang yang belum pernah mengikuti sholat jamaah dengan beliau, kaget-kaget. Lama sekali sholatnya. Wah. Bahkan membaca surat aja, itu seperti membaca puisi. Pelan-pelan. Kok bisa begitu? Karena beliau berusaha untuk menghayati makna dari bacaan ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga di dalam gerakan-gerakan sholat. Jadi betul-betul sholat itu membisikkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dialog di situ. Kalau sujud di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya betul-betul itu. Dan sujud yang memang layak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dahi kita di tanah. Itu. Kemudian yang ketiga, ada namanya hidrosugesti. Sugesti yang bermacam-macam atau autosugesti. Sugesti yang muncul secara otomatis yang dapat dalam bacaan-bacaan sholat. Yang memberikan beragam pengaruh secara otomatis kepada pelakunya. Allahumma ghfirli, mohon ampunan. Berarti dosa-dosa yang kapan ini kan harus dijelentrehkan gitu. Mohon ampunan pada Allah. Nah, itulah yang kemudian efek dari sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, mampu mencegah pelaku dari keji. Kalau kita lihatnya di Indonesia ini aja yang gampang kita. Ya, orang sholat, sudah haji, jabat itu, dia korupsi, masuk penjara. Gimana efek dari tanha imam? Diduga bahwa sholatnya unsur autosugesti. Yang keempat adalah unsur grup terapi atau terapi kelompok dalam sholat, baik berjamaah maupun sendirian. Kalau berjamaah mana? Nah ini, kalau selesai sholat tidak langsung pulang, kumpul dengan beberapa orang yang dianggap itu ada imam masjid yang dimuliakan, masjid tetap. Di situ bisa kemudian kalau ada masalah bisa sampaikan kepada anggota jamaah, kepada yang tadi dianggap itu konsultasi. Dan beberapa hal saya pernah mengalami seperti itu, dimintai konsultasi, ya, karena dia memang sengaja datang setelah selesai nggak ada orang, dia baru mendekati, kemudian dia konsultasi. Itu sudah plong itu ya, punya masalah itu sudah dikeluarkan unek-uneknya, itu sudah bagian dari terapi. Sedang dalam sholat bagaimana itu munfarid itu? Apakah juga di situ ada unsur grup terapi? Orang mungkin lupa ya.
bahwa dalam sholat itu intinya adalah bermunajat langsung kepada Allah. Berarti apa? Kita berdialog loh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kan pihak yang lain di luar diri kita kan. Sepertinya kita sendirian, tapi sesungguhnya kita sedang berkegiatan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ kita tuangkan itu. Sehingga ada orang-orang yang saya perhatikan dia bisa menangis loh dalam sholat itu. Menangis. Menangisnya tidak hanya dalam sholat tahajud yang mungkin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pernah melakukan itu, dan dalam tahajud itu, sholat malam ketika bersendirian mungkin sampai mengeluarkan air mata dan seterusnya, mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya perhatikan ada jamaah yang bisa seperti itu. Baik ketika sholat maupun ketika dia habis sholat itu dalam doanya. Saya berada di pinggir saya itu ya sesenggukan. Oh berarti dia serius, dia dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang bisa kita bahas. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sepanjang yang bisa saya jawab nanti saya jawab, kalau nggak bisa ya ditunda. Matur nuwun, jazakumullah khairan jazaa atas perhatiannya. Kurang punya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Yadi Rahman yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya monggo kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk tanya kepada narasumber. Monggo kami persilahkan. Halo? Bapak dan Ibu. Kabar? Iya, monggo Pak. Diam ini. Monggo Bapak. Sudah? Monggo. Kembali ke siapa nih? Sudah selesai saya, ya. Moderator sudah bicara kok, Pak. Oh, Bapak belum ireng. Oh, kok nggak kedengaran suaranya? Oh, moderator sudah mempersilahkan peserta untuk bertanya. Jadi, monggo Bapak dan Ibu jamaah yang ingin bertanya secara langsung. Oh, kok nggak ada suara? Seperti dengar kan bisa saya dengar Iwan Rasidi tadi, kok nggak kedengaran suaranya? Oh gitu ya. Nah, ini ada kendala-kendala teknis. Iya. Ya, kan mendengarkan itu. Moderator sudah mempersilahkan. Saya mendengar. Iya, monggo. Oh, Bapak dan Ibu. Ini aneh nih. Jenengan bisa mendengar, saya tidak mendengar. Misteri ini ya. Yang tahu tentang teknologi ini ya bisa menjawab. Coba nanti kalau peserta bertanya mungkin kepireng buatan nanti diulangi kalau nggak terdengar. Monggo silakan. Monggo lanjut Mas Irwan. Iya. Baik. Sekali lagi kami persilakan pada Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang ingin bertanya. Kami persilakan bertanya melalui room chat, atau Bapak dan Ibu jamaah juga bisa bertanya secara langsung kepada penceramah pada malam hari ini. Monggo Bapak dan Ibu. Saya sambil memperhatikan di room. Tadi ada yang buka mic tadi. Dari Mutiara Fajar tadi ada yang buka mic tadi mungkin. Oh, monggo. Bapak dan Ibu tadi yang membuka mic-nya, monggo langsung bertanya, J. Monggo Bapak Ibu dipersilahkan. Tadi ada pas masih materi ada yang raise hand tadi, Pak Surono apa siapa tadi ya? Silakan Bapak yang tadi resen, soalnya kalau resen itu bisa terhapus juga, J. Maksudnya ketika ingin... Oh, hilang, ya. Ini di room chat. Oh ya, Bu Lili dari PDA Batang. Izin
Assalamualaikum Ustaz, mohon cerahnya bagaimana caranya sholat agar bisa khusyuk, karena kadang-kadang kalau kita lagi punya masalah saat sholat meski keinget terus masalah tersebut. Monggo Ustaz untuk Terdengar mboten Ustaz? Boleh sedang bertanya, Pak. Nggih. Tidak terdengar, Pak. Oh, dibacakan Nah, ini moderator ada tadi suara tidak. ini. Apa Oh, ini? oh, kalau gitu saya bacakan nggih. Pertanyaannya dari Nggih. oh, Tapi suara saya bisa didengarkan oleh jamaah. Bisa Ustaz terdengar. Iya. Hanya Ustaz tidak mendengar suaranya Mas Irwan ya? Enggak kedengaran. Enggak kedengaran. Hanya suara Pak Purwadi aja. Suara Pak Pur saja. Iya. Tapi suara saya bisa didengarkan oleh jamaah. Bisa Ustaz. Sepertinya bisa. Jangan khawatir, jangan suara saya nggak didengarkan. Nah, Mas Irwan bisa mendengar Ustadz. Yeah. Bisa Bapak bisa. Saya bisa mendengar suara Pak Purwadi, dari Ustadz juga bisa. Bisa, Pak. Oke, Pak Surono bisa, Pak Surono MY. Bisa mendengarkan? Atau mohon maaf yang Pak penting Pur, sekarang bisa mendengarkan nggak suara saya? Kalau bisa nggak jadi masalah, saya tidak mendengarkan suara penanya ya. Yang penting lewat Pak Purwadi aja. Halo? Oke, ini pertanyaan dari Bu Lili, PDA Pengurus Daerah Aisyah Batang. Batang apa Batam ya ini ya? Oh iya, Batang. Assalamualaikum. Batang ya. Batang, tetangga Pekalongan ya. Oh iya, Batang Pekalongan. Batang Pekalongan, betul. Dari Bu Lili juga bisa secara langsung Ibu. Nah ini sekarang alhamdulillah sudah dengar nih, suaranya Bu Lili sudah dengar. Monggo. Oke. Monggo Bu Lili. Oh nggih, matur nuwun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gitu. Bu, monggo Bu. Ini Ustaz. Alhamdulillah. Kalau bagaimana caranya agar bisa sholat itu bisa kita laksanakan dengan khusyuk? Karena kadang-kadang gini, kalau kita pas punya masalah, itu pada saat kita melakukan sholat itu kayak masih kebayang begitu loh Ustaz masalahnya itu. Ini caranya bagaimana biar tidak istilahnya tidak ikut terus begitulah masalah yang sedang kita hadapi ini. Itu Ustaz, matur nuwun sebelumnya. Langsung dijawab Pak. Iya, monggo Pak, monggo Ustaz. Baik. Pertama itulah maksudnya. Kita sebagai orang yang ajami, bukan Arabi, ya, orang-orang asing, yang bukan orang Arab, memang ada beban, ada kewajiban. Kan sholat dilakukan dengan bahasa Arab. Jelas ulama, jumhur ulama sudah menyatakan sepakat nggak boleh sholat dengan bahasa ibu masing-masing umat manusia, ya kan? Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia nggak boleh, walaupun ada beberapa berusaha untuk seperti itu. Nah itu pakai bahasa Arab. Bagi orang Arab, dia ketika mengucapkan itu udah langsung paham. Nah itu, ketika membaca Al-Quran udah langsung paham artinya gitu. Ya, betul. Tapi bagi orang yang non Arab ajami, nah itu dia ada dua tugas itu. Di samping Arabnya juga harus tahu maknanya. Dalam sholat juga begitu. Maka oleh karena itu tidak bisa, itu mustahil kalau sholat dilakukan dengan sangat cepat itu kemudian paham maknanya. Ya, kecuali bagi bagi orang-orang sudah paham betul tentang bahasa Arab. Ya. Subhanallah itu kan kalau sudah akrab dengan diri kita sudah tahu Subhanallah artinya Maha Suci Allah. Tapi kan tidak semuanya seperti itu. Ya, harus kita akui mungkin ada banyak bacaan sholat itu yang kita belum tahu maknanya. Nah itu penting untuk memahami makna sholat itu. Ya kita lakukan yang pelan-pelan, yaitu kita membaca Arabnya, ya membaca Arab, tapi juga kemudian meresapi maknanya. Nah, insya Allah itu sudah satu langkah untuk kita tidak terganggu dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Satu itu. Yang kedua, ada perintah untuk mensucikan, mensterilkan tempat itu dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dulu pernah ada satu riwayat yang menyebutkan ketika di depannya itu ada korden yang lukisan, ada gambarnya itu,
Lalu Nabi memerintahkan pada Aisyah radhiyallahu anha untuk menyingkirkan. Nah itu kan. Nah nanti dikhawatirkan kemudian ketika melihat itu, padahal itu di depan loh itu, di depan beliau loh kan, depan beliau. Nah itu bisa mengganggu konsentrasi. Nah sekarang yang terjadi kan nggak begitu. Kita lihat di bawah itu sajadah kita kan penuh dengan gambar itu. Warna-warni Ya, warna-warni kan. warna-warni Ya, 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 supaya kelihatan Islami lah gambarnya kan masjid kan ya. Dan lain-lain, bukan binatang, bukan bunga-bunga begitu atau yang lain-lain. Nah itu, tapi sesungguhnya itu juga nggak benar. Ya, kalau ditanya siapa pabriknya, pabriknya dari Cina, misalnya dari Cina gitu. Loh, orang Cina nggak ngerti tentang itu kan. Made in China kan itu kan. Ya memang ada beberapa dari Turki, dari mana, tapi sebenarnya juga menurut saya juga tidak benar itu. Itu bisa mengganggu. Maka kalau kita terpaksa sholat di lantai yang sudah ada sajadahnya seperti itu, kita membawa sajadah yang polos kayaknya itu. Kita bawa sendiri aja biar nggak terganggu. Bisa putih, bisa warna lainnya. Yang penting ketika kita sholat dan menghadap wajah kita ke arah tempat sujud itu betul-betul lepas dari gambaran macam-macam. Nah itu sebagai menerapkan apa yang meniru Nabi tadi itu, beliau menyingkirkan gambar yang bahkan di depannya. Kita bisa bayangkan pasti di bawah itu tidak ada gambar yang ketika Nabi sholat itu. Nah itu. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga perlu jadi catatan bahwa justru ketika sholat itulah saat yang paling jos, maafnya begitu ya bagi anak muda, bagi setan untuk menggoda manusia. Ya betul. Nah itu. Dan kita tahu bahwa setan itu menggoda manusia bisa melalui aliran darah loh, masuk ke dalam tubuh kita loh. Orang sering gedabrusan, orang sering pelabaan ketika orang melihat orang kerasukan setan itu dengan ekspresi macam-macam itu, kejang-kejang dan seterusnya itu. Padahal setan dia sudah santai-santai, dia bisa masuk dalam diri manusia melalui aliran darah, tidak perlu harus membuat yang aneh-aneh begitu. Nah itu untuk pengalihan isu aja, pengalihan aja, biar manusia nggak sadar bahwa sesungguhnya setan sudah bisa masuk dalam diri manusia, menggoda manusia gitu. Nah, maka sesungguhnya dalam sholat itu memang harus rapat ya. Itu ada unsur psikologis sesungguhnya. Jamaah itu rapat, ya kan. Sesungguhnya ada unsur psikologis. Kalau antar jamaah ini nggak ada masalah, insya Allah dia berdekatan juga nggak masalah. Tapi ketika dia punya masalah dengan temennya sampingnya itu, dia pasti nggak mau berdekatan, nggak mau. Nah di situ. Nah, oleh karena itu, kenapa Nabi mengatakan kalau renggang di situ sholat setan bisa masuk gitu kan. Maksudnya apa? Kalau tadi itu secara psikologis itu terganggu, kemudian berenggang. Nah, maka di situ setan semakin membakar orang itu untuk menjadi tidak baik berikutnya kepada orang tersebut, untuk tetap melanjutkan ketidakbaikan hubungan itu kepada orang. Jadi maknanya begitu. Sebab ini ada pertanyaan loh muncul di tengah masyarakat ini. Ini dalam kondisi COVID kayak gini kan sholatnya harus renggang. Betul nggak tuh di Batang itu kan? Kadang-kadang ada juga jamaah ini nggak mau dideketi, dia mintanya yang paling ujung sendiri gitu, kayak gitu. Dan nanti dia ambil jarak. Begitu Ustaz. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah itu. Nah kalau ini kan jaraknya kan diatur ya 1 meter, kadang bisa lebih atau bisa kurang gitu, karena ada unsur darurat. Ini dari sebagian ulama termasuk Muhammadiyah, Majelis Tarjih kan membolehkan itu bicara itu. Ya namanya darurat itu yang tadinya haram bisa menjadi halal, yang tadinya halal menjadi haram itu bisa seperti itu, berubah-ubah. Ya. Al-hukmu yaduru ma'illati. Jadi hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya, penyebabnya seperti apa. Nah kalau nanti tidak ada COVID lagi ya harus rapat lagi, nggak boleh nggak berjarak itu. Nah ada pertanyaan itu ketika sedang berjarak itu, itu kan setan nanti kan masuk itu, masuk. Ya, gimana ini? Kemarin dalam kajian tarjih itu, HPT itu ada jamaah yang tanya, katanya bulan Ramadan itu setan dibelenggu kan gitu.
Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Gimana Pak itu? Kemudian jarak sholatnya juga berjarak. Ya, padahal disuruh rapat, karena nanti kalau nggak rapat setan bisa masuk. Nah ini kan kalau pembahasannya parsial ya, pemahamannya parsial. Jadi pemahamannya harus utuh gitu loh, harus utuh. Jadi yang dimaksud dengan setan dibelenggu itu, menurut saya dan sebuah tulisan yang sudah pernah saya buat, itu setan dari jenis jin kan. Tapi yang real kan dia kan masih setan dari jenis manusia, misalnya jinnati wanas itu anas manusia kan masih ada di hadapan kita. Nah, itu bisa mengganggu kita. Satu itu, ya kan, mengganggu kita. Kemudian yang berikutnya, orang lupa bahwa dalam dirinya ada potensi keburukan. Jadi kalau orang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia baik, saya nggak setuju. Nah, saya pemahaman terhadap ayat suci Al-Quran dan hadis itu, pada dasarnya manusia itu diberi potensi dua. Fujur, ya, potensi takwa. Ya, takwa itu potensi baik, fujur potensi tidak baik. Nah, seluruh manusia untuk memilih kan itu. Jadi ada potensi fujur, potensi buruk dalam diri manusia. Ada namanya nafsu ammarah bisu. Nah, itu jiwa yang punya hobi, itu bagian dari jiwa diri kita loh ya. Yang punya hobi untuk membawa manusia, suka membawa manusia pada keburukan. Itu dalam diri kita. Dan itu nggak bisa dihilangkan. Sepanjang kita belum meninggal dunia nggak bisa hilang. Tugas kita adalah menekan agar nafsu amarah, jiwa amarah tidak menguasai kita. Nah, Allah alhamdulillah Maha Pengasih dan Penyayang memberikan dua jiwa yang lain, namanya nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Jiwa nafsu lawamah itu bagian dari jiwa manusia yang berfungsi, yang suka mengecam, mengkritik diri manusia, diri kita sesaat setelah kita terpengaruh oleh jiwa amarah itu. Lalu muncul kesadaran, itu ada orang yang sadar, ibu yang habis penghajar putranya itu lalu nangis, loh anakku kok gini, kok tak lahir-lahir dengan perjuangan hidup mati kok, kemudian tobat, orang banyak dosanya bertobat, itu puncak tertinggi dari kesadaran manusia untuk kembali dikritik. Nah, alhamdulillah kalau kita punya mampu memfungsikan jiwa lawamah. Nah, kalau jiwa lawamah sudah sering kita fungsikan, maka kemudian kita akan mampu membuka berfungsinya jiwa mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang. Apa itu? Bagian dari jiwa manusia yang dia mampu menghadirkan Allah dalam keseharian kita. Di mana saja kita berada, Allah ada, Allah maha. Jadi dalam kondisi baik ya tenang, dalam kondisi buruk ya tenang, kondisi pandemi seperti ini ya tenang. Ya, dalam kondisi nanti sudah keluar dari pandemi ya tenang. Itu ya, panduan yang diberikan oleh Allah SWT. Nah, jadi begitu. Jadi sholat tetap kita harus jaga dengan bacaan dan pemaknaan penghayatan itu. Dan ingat bahwa setan suatu bisa masuk dalam kita. Maaf Ustaz, boleh enggak kita saat sholat itu biar khusyuk itu kita bukan membayangkan Allah, bukan, tapi membayangkan di dalam sajadah itu ada tulisan lafal Allah gitu enggak? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu ya. Ya, itu ya enggak perlu. Ada yang suka bicara seperti itu. Jadi kita biar khusyuk itu kita bayangkan aja di situ ada tulisan Allah gitu. Enggak boleh ya? Enggak perlu gitu kan. Allah itu kan pada hakikatnya kan lebih dekat daripada kita. Ya, jadi lebih dekat dari hablil warid loh ya. Min hablil warid, dari urat leher kita itu loh. Jadi bahasa lainnya seperti menyatu dalam diri kita, tapi jangan memahami seperti itu. Berarti tidak usah membayangkan ini, tidak usah membayangkan. Ya tidak usah. Nah ini ya kesalahan yang terjadi sekarang begini. Ada visualisasi di mihrab itu, saya perhatikan itu. Mihrabnya ditulis kata Allah besar. Allah. Nah itu juga nggak benar dong. Nabi saja itu koordinatnya disuruh jikirkan yang ada gambarnya itu kan. Nah ini malah kemudian ditempelai dengan gambar Allah. Yang lain ada gambar itu saja. Berapa masjid yang saya jadi khotib di sana itu begitu macam-macam. Ada yang murni nggak ada apa-apa. Ada yang gambar Allah, ada yang gambar bangunan seperti masjid di Andalusia,
bagus itu kan. Jadi supaya kita seakan-akan sholat seperti di Andalusia. Tapi kan sholat saya lihat malah menghitung jumlah anunya berapa, lingkungannya berapa, jadi malah menghitung itu ya tadi yang dianggap malah mengganggu tadi itu. Malah mengganggu. Iya, kemudian ada yang bisa lebih Islami, ditulis ayat-ayat Al-Quran di Masjid Aceh itu yang di Bantul itu, Masjid itu miniatur Aceh. Itu Arab itu tulisan, masya Allah itu kan, bagus sekali kaligrafinya. Tapi ya sama saja, orang lihat situ ya lihat, waduh bagus sekali. Ya, pikirannya gitu kan, oleh setan dibelokkan sehingga tidak konsentrasi ke Allah. Nah, kemudian yang lain lagi yang juga perlu diketahui bahwa justru pada saat seperti itu seringkali benda-benda yang tadinya hilang jadi ketemu. Itu pinternya setan begitu. Ya. Jadi ketika tadi itu hilang, ya begitu sholat baru Allah Akbar. Wah, barangnya saya hilang itu ternyata di sana. Akhirnya cepet-cepet aja itu. Mudah-mudahan nggak lupa lagi. Cepet sepanjang sholat cuma ingat barang itu, tidak ingat pada Allah. Tahu-tahu Allah Akbar, tahu-tahu udah salam. Loh, kok udah salam? Kapan tadi perjalanan sholat tuh? Nggak tahu. Dan itu sering kita rasakan. Mungkin kita pernah melakukan itu ya. Gitu kan. 1-2 kan kita pernah ya, kita manusia karena begitu. Nah, seperti itu Bu. Jadi setan, ya namanya setan itu kan apa ya? Dia itu apa ya, pengecut gitu loh Bu. Dia ada suara adzan dia lari. Yeah. Mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim, setan lari. Tapi dia tidak lari seterusnya, dia nanti kembali lagi gitu loh. Ini yang namanya min syarril waswasil khannas ya. Setan itu al khannas. Ya, dia itu pengecut dia. Jadi dia sambil sembunyi-sembunyi, dia kemudian kembali lagi menggoda umat manusia. Nah ini, setan yang begitu jahatnya itu seperti itulah kita ini kadang nggak istiqomah. Setan istiqomah dalam kejahatan sementara kita tidak istiqomah dalam kebaikan ini. Oke, ngatur dulu Lili. Nggih, matur nuwun Ustaz, matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Ustaz Ferdi Rahman yang telah sudah dengar Pak Irwan? Masih nggak bisa didengar. Bisa didengarkan buatan Ustaz? Ya kayaknya nggak bisa didengar. Ustaz mendengar nggak suara moderator? Oh, udah dengar ya? Loh, kok aneh ini? Lili bisa dengar kalau Pak Irwan nggak dengar ini ya? Oh, tadi saya malah nggak bisa kedengeran. Monggo yang ibu bapak lainnya ya mungkin mau bertanya silakan. Tapi Lili bisa untuk membacakan pertanyaan di room chat Bapak. Oh iya ya. Pak Suyana. Mohon maaf Pak. Ya. Siapa dari UMY? Oh yang raise hand tadi ya. Dari Bu Zamzama Bapak. Ini ada pertanyaan di room chat Ustadz. Saya bacakan ya. Dari siapa Pak? Ya dari Bu Zamzama. Oh Bu Zamzama tadi ada ya. Kita saya bacakan ya Ustadz ya. Kita diperintah perbanyaklah doa waktu sujud. Bolehkah doa itu kita batin dengan bahasa Jawa? Ngaten Ustaz, monggo. Baik. Pertama doa. Jadi absolut doa fil sujud itu ya. Ternyata di situ ada perbedaan pendapat. Perbanyaklah doa waktu sujud itu. Nah, sebagian ulama menyatakan bahwa kita boleh membaca doa selain doa sujud. Misalnya doa sujud misalnya subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, atau doanya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau subhanal malikus ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, seterusnya. Itu macam-macam doa lah bisa ditambahkan. Terus sebagian ulama, tapi BP Muhammadiyah itu memaknai hadis itu dengan pengertian memperbanyak doa-doa sujud itu berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita biasa membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ya itu diulang-ulang. Dalam sujud menjadi berlipat-lipat. Kan itu.
Itu dua pendapat. Ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Lalu tadi pertanyaannya adalah apa tadi Pak? Bolehkah kita Bahasa itu Jawa ya? ya dibatin Ya, dengan bahasa kalau Jawa? ya, betul. Ya itu saran saya selama ini kan kalau kita dohirkan kan nggak boleh. Jadi dalam bacaan sholat itu kan harus dalam bahasa Arab. Nah kalau kita mau membaca doa di dalam sholat waktu sujud dan kita mengambil pilihan dari pendapat ulama yang membolehkan doa lain selain doa sujud itu, maka kita pakai batin di dalam batin. Jadi boleh ya Pak? Karena kita ya boleh dengan bahasa Arab. Boleh ya. Misalnya ditambah dengan bagaimana bacaan, Bu? Jadi bacaan ya. sujud, kemudian ditambah dengan bacaan lain, tapi tetap dengan bacaan bahasa Arab, boleh? Nah, itu menurut sebagian ulama boleh. Oh, menurut sebagian ulama boleh, tapi ya kalau Muhammadiyah tarjih belum Muhammadiyah tarjih, baru majelis tarjih. Kita ingat bahwa ada yang namanya pendapat Muhammadiyah, ada pendapat majelis tarjih, ada wacana dari pimpinan Muhammadiyah. Nah, ini masih majelis tarjih. Nah, itu menyatakan pendapatnya yang dibaca adalah mengulangi, memperbanyak bacaan-bacaan dalam sujud itu, baca sujud itu. Kalau bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya itu yang dibaca. Itu yang dibaca kali. Oh, yang dibaca iya. Jadi sesuka beliau berapa kuatnya gitu. Kalau sholat sendirian monggo, kalau sholat jamaah jangan, nanti jamaahnya yang protes. Kalau imamnya membaca panjang gitu. Itu. Tapi kalau menurut pendapat ulama yang lain tadi boleh, tapi harus syaratnya bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa yang lain termasuk bahasa Jawa. Kalau mau pakai bahasa Jawa dibatin, karena Allah itu al-batin. Ya, jadi wadzahiru wal batin. Ya, tapi kalau Allah itu mengetahui, ya memahami, mengetahui apa yang tergerak di dalam batin makhluknya itu tahu. Ya, jadi tapi itu bahkan dalam di luar sholat. Ya. Binti, Bu. Jadi tetap kalau kita orang Muhammadiyah ya harus tunduk pada Muhammadiyah ya Pak ya. Doa sujud diulangi berapa kali. Kalau dengan bacaan sujud dicampur Pak, misalnya Subhanal Malikul Qudus terus dengan yang lain Subhana Rabbiyal A'la, bagaimana itu boleh? Ya, ada yang menyatakan begini Bu. Jadi kalau dalam sholat subuh misalnya kan dari awal sampai akhir, sekarang kita pilih bacaan mana? Bacaan sujudnya misalnya Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali misalkan ya. Maka itu kita lakukan dalam sujud-sujud semuanya begitu. Subhana Rabbiyal Adzim dalam rukuknya begitu. Nah, lain waktu misalnya sholat duhur, nanti kita ganti lagi ya, supaya kita bisa merasakan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah apa? Sunnah fi'liyah atau sunnah qauliyah. Nah, cara perbuatan dan ucapan Nabi. Kita coba semua merasakan sunnah Rasulullah. Maka kita ganti bacaannya. Tidak lagi subhanallah, tapi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Nah, saya aja begitu, saya ganti kalau dalam sholat sunnah misalnya kan biasanya bacaannya seperti itu, saya ganti subhun kudusun malaikati waruh. Itu dalam semua bacaan begitu sampai sholat 2 rakaat selesai. Besok lagi pindah lagi dengan bacaan lain boleh, tapi tetap dalam bahasa Arab. Kalau kita mau berkomunikasi dengan bacaan ibu kita boleh di luar itu ya, boleh kita dohirkan. Boleh, karena yang menciptakan bahasa pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tahu bahasa apapun tahu. Dan saya sudah dapat bukti banyak tentang orang, maksudnya bukan banyak, maksudnya ada saya beberapa bukti yang menunjukkan bagaimana seseorang itu dikabulkan oleh Allah padahal doanya itu di luar sholat, okay? Pada sholat itu dia pakai bahasa Jawa. Juga dicampur bahasa Indonesia dan seterusnya. Dia cuma bahasa Arab itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu aja. Yang awal ya subhanallah, alhamdulillah, Allah dan seterusnya. Tapi yang lainnya di tengah-tengah itu pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Dan itu saya lihat bukti terkabulnya doa itu nyata itu. Nyata itu saya. Nah, itu ada kakek saya dulu seperti itu. Dia mendoakan putrinya, cucunya dan seterusnya. Saya perhatikan begitu. Nah itu loh Bu. Jadi monggo dengan yang
tidak menguasai penuh bahasa Arab, doa-doa itu boleh pakai bahasa Jawa kalau jenengan. Bu Zamzamah dari mana? Ya. Dari mana Bu Zamzamah? Dari PWA. Oh, PWA. Penyintas. Iya. Ya, ini saya baru saja itu di dalam WA itu, Bu, bagaimana kalau berdoa itu sudah bacaan sujud sudah berkali-kali, kemudian ditambah dengan membatin dengan bahasa yang lain, itu baru saja itu dari WA. Ya. Tapi sebetulnya ya insya Allah saya sebetulnya sudah mengikuti tuntunan Muhammadiyah. Iya. Kan banyak Bu, tempat untuk terkabulnya doa kan banyak, tidak hanya di dalam sholat. Ada waktu-waktu tertentu yang kita bisa doa dan situ mustajab. Ada tempat-tempat tertentu, kalau haji itu ada tempat-tempat tertentu yang mustajab gitu kan, di Multazam, di Raudhah itu kan. Tapi kalau di Indonesia kan ada waktu-waktu tertentu kan, waktu pagi hari, subuh, sore hari, ya waktu antara adzan dan qomat, kemudian ba'da sholat dan seluruh banyak itu tempat-tempat. Nah, orang sering kali lupa itu. Ada banyak itu. Orang yang nggak bisa haji jangan lokro. Oh, enak ya haji bisa dikabulkan doanya di Raudhah, di Multazam. Loh, soal terkabulnya doa itu ada fasilitas, banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak bisa berhaji pun ada banyak. Don't worry istilahnya anak muda sekarang itu, jangan khawatir. Josu melang istilah orang Jawa. Oke, ngaten Bu Zamzamah. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kami haturkan pada Ustaz Setiadi Rahman yang telah memberikan ceramah pada malam hari ini. Mohon maaf Ustaz, bisa mendengar suara saya? Ustaz, apakah mendengar suara moderator? Oh, tidak mendengar. Aneh ini. Kalau gitu, kok aneh ini ya? Ini penyebabnya. Saya akan menutup materi, menutup pengajian malam hari ini. Aneh ini Pak Irwan. Kalau Pak Irwan dengar suara saya, ya? Mas Irwan. Dengar. Ya Allah. Ini moderator sudah akan menutup Ustaz karena waktunya udah. Oh, ngata. Nggih. Nanti lewat jenengan aja berarti. Monggo Mas Irwan. Baik, Bapak dan Ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah, demikianlah tadi kita sama-sama Astagfirullah. Mobil mesin, lihat dulu. Mobil mesin. Halo Mas Irwan. Mas Irwan Saudati. Putus ya. Terlempar ya Bapak. Oh iya. Ya udah kalau gitu saya yang nutup saja nggih Pak Isnawan nggih. Monggo Pak, monggo. Nggih. Itu ada Pak Isnawan ya. Nggih, Pak Isnawan rawuh ini. Alhamdulillah. Nggih. Oke, sepertinya terlempar Mas Irwan. Ini saya yang nutup nggih Ustaz nggih. Nggih, monggo. Baik, terima kasih pada Ustadz Setiadi Rahman yang sudah menyampaikan materinya, juga memberikan penjelasan terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Mudah-mudahan pencerahan tausiah pada malam ini betul-betul menguatkan kita, ketakwaan kita, keimanan kita, semakin meluruskan sholat kita sehingga bisa dengan khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak semuanya, marilah kita akhiri pertemuan kita, pengajian kita malam ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas nama seluruh penyelenggara, Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.